Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Reski Haridi Malik. Jadi kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya dibahas oleh Imam Matul berjudul Teacher Evaluation. Kali ini saya akan membahas materi Syllabus Evaluation. Nah, pada awalnya Syllabus Evaluation ini dilakukan di Universitas Zambia, di mana Lawrence pada saat itu berfokus pada metodologi yang digunakan untuk mengajarkan pola kalimat yang tergabung dalam komponen struktur yang direvisi dari silabus bahasa Inggris yang diajarkan di kelas 8 sekolah SMP di Zambia. Pada saat itu, di Zambia, media pengajaran di sekolah dasar dan menengah adalah bahasa Inggris. Awalnya bahasa Inggris bukan bahasa resmi, melainkan bahasa yang digunakan saat itu ialah bahasa ibu. Jadi saat ini negara itu sudah resmi menggunakan bahasa Inggris. Nah, tujuan sebenarnya dari silabus ini ialah menekankan pengajaran penggunaan bahasa, sehingga evaluasi ini menguji efektivitas implementasi kelas dan komponen-komponen struktur silabus yang dimaksudkan untuk berorientasi pada penggunaan bahasa yang komunikatif. Adapun tujuan dari pembahasan silabus evaluation ini seperti yang pertama, apa tingkat kemampuan siswa di kelas 8? Apakah siswa silabus di kelas 8 menanggapi secara memadai kebutuhan mendesak siswa untuk belajar secara efektif melalui pendidikan bahasa Inggris sekolah menengah pertama? Apakah silabus struktur melakukan apa yang ditetapkannya seperti yang ditujukan dalam buku pegangan silabus resmi? Perbaikan apa yang dapat dilakukan untuk silabus yang ada di berbagai bidang seperti desain silabus, konten silabus, metodologi, dan pendidikan guru? Bentuk apa yang mungkin diambil dari perbaikan ini? Nah, jadi semua yang ada pada tujuan pembahasan kali ini akan saya jelaskan lebih lanjut pada materi selanjutnya. Nah, adapun penggunaan model etnografis dasarnya karena berkaitan dengan menganalisis dan menggambarkan praktik kelas saat ini. Tidak hanya berfokus pada apa yang dilakukan guru, tetapi juga pada apa yang dilakukan oleh pelajar. Ini adalah 4 prosedur seperti yang pertama tes kecakapan, yang kedua kuesioner, yang ketiga observasi kelas, yang keempat adalah wawancara terstruktur. Nah, adapun 4 hal penting dalam desain kali ini seperti analitik dan sintetik, kognitif dan mekanik, induktif dan deduktif, lalu menggunakan dan penggunaan. Nah, pada pendekatan analitik, tujuannya ialah untuk mengajar dan belajar pada salah satu pelajar, di mana dibantu untuk menjadi terbiasa dengan bahasa di luar kalimat, seperti mengembangkan kemampuan untuk menggunakan dan memahami teks-teks tertulis dan wacana lisan. Lalu adapun pendekatan sintetis, di mana di sisi lain berurusan dengan bahasa dengan elemen dan kalimat yang terisolasi. Selanjutnya kognitif dan mekanikal, ialah kriteria yang berkaitan dengan dimensi analitik dan sintetik, di mana keterampilan menggunakan aktivitas kelancaran seperti berbagi informasi atau permainan peran akan melibatkan penggunaan bahasa secara kognitif. Sedangkan
penggunaan mekanisme mengacu pada aktivitas seperti pengeboran atau terkontrol. Lalu ada pendekatan induktif dan deduktif, di mana pendekatan induktif untuk pengajaran struktur adalah pendekatan yang tidak mengajarkan aturan awal secara eksplisit. Kontras ini sama hanya dengan pendekatan deduktif, di mana ada pengajaran eksplisit tentang aturan tata bahasa. Jadi induktif ini mengajarkan sebuah aturan di mana penggunaan struktur bahasa, sedangkan deduktif adalah tentang aturan tata bahasa seperti aturan ejaan yang disempurnakan. Lalu ada menggunakan dan penggunaan. Hal ini berbeda, di mana mencerminkan kedua aspek kinerja. Yang pertama didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyusun kalimat yang benar. Yang kedua yang memanifestasikan pengetahuan penggunaan tentang sistem bahasa. Yang ketiga, yang terakhir sebagai kemampuan untuk menggunakan pengetahuan sistem bahasa untuk mencapai beberapa tujuan komunikatif. Selanjutnya ada the questionnaire, di mana tes questionnaire atau questionnaire bertujuan untuk mengetahui persepsi guru tentang bagaimana mereka benar-benar menerapkan silabus struktur dengan mengidentifikasi fitur utama dari pelajaran struktur. Jadi sebenarnya kuesioner ini kita memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kecil kepada peserta didik sehingga kita bisa mengetahui sejauh mana kemampuan mereka memahami pelajaran bahasa Inggris. Lalu ada classroom observation. 8 dari 10 sekolah yang digunakan untuk tes kecakapan mengambil bagian dalam observasi kelas. Pengamatan dilakukan oleh Lawrence pada tahap presentasi, praktik, dan produksi pelajaran struktur dengan cara berikut. Yang pertama, informasi yang relevan dicatat pada lembar data terbuka yang dibagi menjadi 4 sisi 10 menit. Yang kedua, pelajaran juga direkam audio dan ditranskrip untuk analisis interaksi verbal di kelas. Yang ketiga, pengamatan kelas menggunakan kriteria yang sama dengan kuesioner. Analisis segera setelah setiap pelajaran dengan menggunakan lembar data dan rekaman terbuka ini. Fitur dominan dari pelajaran telah ditentukan. Ada materi yang saya lupa, di mana materi tersebut adalah the test. The test ini berisi tes kecakapan diberikan kepada 200 murid di 10 sekolah menengah, yang dimana anak laki-laki dan anak perempuan dibagi dalam beberapa grup. Dalam sistem sekolah negeri di Zambia, ini termasuk sekolah perkotaan dan pedesaan. Nah, dalam hal ini tujuan dilaksanakan tes kecakapan ini seperti kita memberikan beberapa contoh kalimat bahasa Inggris, kemudian mereka akan mengikuti apa yang kita sebut. Misalnya kita memberikan kalimat-kalimat singkat dari sebuah teks dongeng, teks naratif, atau teks-teks yang mudah mereka pahami. Structure interviews atau wawancara terstruktur. Ini adalah langkah terakhir dalam penyelidikan tentang bagaimana silabus diimplementasikan. 15 guru kelas 8 diwawancarai secara pribadi di ruang yang sesuai setiap sekolah. Lalu tanggapan dicatat pada lembar wawancara. Nah,
wawancara terstruktur ini adalah metode terakhir dari desain, yang dimana guru yang telah mengajar atau menjelaskan beberapa materi kepada siswa kelas 8 kemudian akan kita wawancarai. Nah, saat kita wawancari, disitulah kita memberikan beberapa tanggapan-tanggapan sesuai apa yang mereka sampaikan waktu mereka mewawancarai kelas 8. Nah, tujuan dari wawancara ini sehingga kita bisa menghasilkan hal paling penting dari silabus yang telah mereka buat agar bisa tersampaikan dengan baik sesuai dengan pembelajaran pada kurikulum saat itu. Jadi itu saja materi yang saya sampaikan mengenai syllabus evaluation. Selanjutnya sisanya findings dan feedback dan summary akan dijelaskan oleh saudari Winda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.